Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan hasil output SPSS analisis regresi linear berganda dengan dosen pengampu Ibu Kartini SE MSc. Adapun anggota kelompok kami yang pertama dari Rizwan, Heri Raymond, Nurhalisya, Yuni Kartika, dan Dwi Sagita Permatasari. Berikut langkah-langkah penginputan data atau sampel. Masukkan data sampel ke SPSS. Yang pertama, klik icon file di pojok kiri atas hingga muncul tampilan seperti ini. Yang kedua, klik file lalu klik open. Setelah dibuka, maka tampilan akan berubah seperti ini. Lalu pilih file data yang akan diolah, lalu mengubah tipe file menjadi Excel lalu klik open. Maka akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik OK. Lalu akan muncul data yang akan diinput seperti ini. Lalu klik variable view pada pojok kiri di bawah. Tampilan akan muncul seperti ini. Lalu masukkan data pada kolom label, kemudian klik analyze. Setelah mengklik analyze, muncul tampilan seperti ini. Lalu pilih regression, kemudian pilih linear. Maka tampilan akan berubah seperti ini. Kemudian masukkan variabel total Y ke kolom dependen. Lalu masukkan variabel total X1, X2, X3 ke kolom independen. Lalu pilih statistik, kemudian klik OK. Maka hasil output akan keluar seperti ini. Dari hasil output SPSS analisis regresi berganda, kita dapat mengetahui variabel dependen atau variabel terikat dan variabel independen atau variabel bebas, serta mengetahui responden atau nilai N-nya yaitu 30. Tujuan mengetahui data output yang pertama untuk mengetahui persamaan linear regression, dan yang kedua untuk mengetahui adanya pengaruh variabel X1, X2, dan X3 atau tidaknya dengan variabel total Y. Dan yang terakhir untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang deskriptif statistik. Di sini kita dapat mengetahui nilai mean, standar deviasi, serta responden. Mean adalah nilai yang berada di tengah-tengah sampel. Di situ dapat kita ketahui nilai X1-nya itu sebesar 30,33 dan X2-nya sebesar 21,03 serta X3-nya sebesar 29,53. Maka kita dapat mengetahui nilai standar deviasi seperti di gambar tersebut yang memiliki nilai yang relatif tinggi, sedangkan untuk jumlah respondennya 30. Variabel inti rate atau remote di sini dapat kita mengetahui variabel independen atau variabel bebas serta variabel dependen atau variabel terikat. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan total X3, total X1, dan total X2 adalah variabel bebas, sedangkan untuk total Y menjadi variabel terikat. Semua permintaan dimasukkan, metode yang digunakan adalah metode inti-rate. Tabel model summary. R menunjukkan apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. R2 atau R-square menunjukkan besar kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana koefisien korelasi R pada output 0,850. Hal ini menunjukkan tingkat hubungan antara variabel X1, X2, dan X3 sangat rendah dengan variabel total Y.
Koefisien determinasi R2 pada output 0,723. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel total Y sebesar 72,3%, sedangkan 27,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Standar error estimate pada output 1239 menunjukkan tingkat kesalahan regresi linear. Jika semakin kecil angka ini, maka persamaan semakin baik pula. Di sini dapat kita lihat pada nilai sigma sebesar 0,001. Jika sigma lebih kecil dari 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima atau berpengaruh. Sebaliknya, jika sigma lebih besar dari 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak atau tidak berpengaruh. Dapat kita lihat juga sigma pada tabel menunjukkan nilai sebesar 0,001. Yang berarti kita dapat simpulkan bahwa sigma lebih kecil dibandingkan 5%, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Berarti bahwa variabel X secara stimulun berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu koefisien. Y sama dengan min 6,108 ditambah 0,266 X1 ditambah 0,498 X2 ditambah 0,450 X3, di mana yang pertama besarnya koefisien regresi B1 adalah 0,266. Itu berarti menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel X1, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,266 saja. Selanjutnya, besarnya koefisien regresi B2 adalah 0,498. Itu berarti menunjukkan bahwa variabel X2 maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,498 saja. Selanjutnya, besarnya koefisien regresi B3 adalah 0,450. Itu berarti menunjukkan bahwa variabel X3 maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,450 saja. Dan kita dapat lihat pada tabel, jika sigma lebih besar dari 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak atau tidak berpengaruh, begitupun sebaliknya. Collinearity diagnosis atau collinearitas pada tabel di atas dapat kita ketahui nilai eigen, kondisi indeks, konstan, serta variansi proportion total X1, total X2, dan total X3.